Dalam perjalanan ekspedisi Gerakan Anak Negeri, dan hari ini hari Jumat pagi kami diterima oleh Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN di Surabaya. Dan perjalanan ini atau ekspedisi ini kita harapkan membawa pesan yang sangat mendalam, pesan yang penting, dan apa yang kami lakukan di Surabaya ini juga bisa memberikan satu gambaran, kita nanti akan mendapatkan gambaran seperti apa tentang penanganan COVID ini. Kami tidak terlalu lama di sini, akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Kita mau ketemu aja, kita dari Bali kita nih. Kita naik mobil, ini ekspedisi sebetulnya, ekspedisi Gerakan Anak Negeri. Itu bukan lagi musuh saya yang harus ditakuti. Bahaya. Assalamualaikum Pak Dahlan. Salam. Saya dan teman-teman ini baru saja kembali dari Bali dalam... Iya, saya lihat ini berapa orang ini? 12 orang. 12 orang, seragamnya begini semua. Ini ada tulisan apa ini? Ekspedisi Spirit of Jawa Bali Gerakan Anak Negeri. Iya. Memang dari Bali? Kita dari Bali, kita 3 hari di Bali, mengeksplor Bali. Dan Pak Dahlan, Bali sekarang itu dalam kesimpulan saya setelah melihat 3 hari di sana benar-benar mati. Bali itu, bahkan Legian, Pak Dahlan tahu, kita dulu pernah di Legian itu. Sekarang ini horor, kalau malam itu horor, menakutkan. Kita nggak berani jalan itu karena gelap sekali, nggak ada orang. Orang-orang bule tidak ada satupun ada di sana, turis asing, turis lokal juga tidak ada. Kita hanya menemukan beberapa orang. Apa kira-kira yang harus dilakukan untuk menyelamatkan industri yang di dalamnya manusia jutaan orang itu, Pak Dahlan? Ya, kalau saya ikuti perkembangan ini, maka ya usaha seperti yang Anda lakukan ini, bagi-bagi oksigen hari itu. Anda saya dengar jadi berita nasional, Anda memberikan oksigen gratis kepada masyarakat sekitar Bogor. Dan Anda kemudian dari Bogor ke Baduy, kemudian ke Surabaya, kemudian ke Banyuwangi, kemudian ke Bali. 3 hari di Bali Anda melihat kenyataan yang mengerikan, sepinya seperti itu. Nah, memang harapan satu-satunya ya COVID ini kapan berakhir. Nah, harapan lain adalah kapan vaksinasi ini mencapai 70%. Nah, saya tulis kapan itu bahwa memang secara nasional persentase capaian vaksinasi ini belum mengembirakan. Tetapi khusus untuk 3 wilayah, Jakarta, Surabaya, Bali, ini sangat bagus. Jadi Surabaya ini mungkin minggu-minggu ini sudah bisa mencapai 80% yang sekali suntik. Yang 2 kali suntik mungkin sudah hampir 70%. Dosis 2. Yang dosis 2. Kalau sudah 70% berarti teori herd immunity itu bisa diharapkan terbentuk. Jadi nomor 1 ini Jakarta sudah 120%, jadi lebih banyak dari target karena mungkin banyak orang luar Jakarta yang vaksinasi di Jakarta. Surabaya sudah 80%. Nah, mungkin Bali ini yang kita harapkan bisa di-push, bisa segera 80%. Saya lihat gubernurnya dan para bupati di sana juga antusias untuk memperbanyak vaksinasi ini, dan tentu pusat juga harus mengirim vaksin lebih banyak. Maka harapan saya kalau Jakarta, Surabaya, Bali itu vaksinasinya mencapai di atas 70%,
kita merasa lebih tenang. Saya kagum bahwa Anda sudah berani ke Bali. Saya terus terang selama pandemi saya belum pernah ke Bali. Saya nggak bisa bayangkan, dan dari Anda ini saya tahu sangat sepi. Tapi gimana ya masyarakat Bali? Jadi kalau saya punya harapan bahwa sebentar lagi Bali vaksinasi tercapai, Surabaya sudah tercapai, Jakarta sudah tercapai. Saya harapkan Bandung, Jogja, Solo, kemudian Semarang juga segera tercapai. Kemudian nanti menyusul Medan, Palembang, Padang, Manado, Makassar, dan seterusnya. Tetapi Bali memang menurut saya harus dipush. Saya mohon sekali kepala daerahnya untuk gigih ria memperjuangkan vaksinasi ini. Kebetulan kan kita dengar masyarakat Bali sangat welcome kan terhadap vaksinasi. Beda dengan sebagian di Jawa Timur ini malah baru belasan persen di sebagian Jawa Timur. Tapi alhamdulillah Surabaya sendiri udah lebih dari 70%. Jadi padahal masyarakat Bali atau anak-anak muda Bali yang terlibat dalam industri pariwisata di Bali yang dari kampung, dari mana-mana itu sekarang pulang ke kampung. Mereka belajar lagi bagaimana bertani. Mereka belajar lagi bagaimana beternak ayam, bagaimana kembali belajar memancing di laut untuk hidup, untuk bertahan hidup. Dan orang Bali itu luar biasa. Menurut saya juga masyarakat Bali itu cukup sabar juga ya. Dan tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Ini luar biasa. Saya datang ke Nusa Penida, itu pulau yang luar biasa. Di sana masyarakatnya di sana itu kalau kita lihat, menjadi nelayan. Mereka sudah bertani apa saja, padahal itu kan gersang pulau itu. Apa saja yang mereka bisa bertani, kemudian memelihara ayam, yang penting mereka bisa hidup, kemudian mulai belajar kembali sebagai nelayan. Saya dulu pernah ke Nusa Penida untuk melihat pertanian rumput laut di sana. Ya, betul. Karena rumput lautnya subur sekali. Saya lihat rumput lautnya besar-besar, artinya rumput laut unggul lah begitu. Nah, mudah-mudahan rumput laut juga bisa menjadi jalan keluar secara darurat ini, karena saya lihat industri rumput laut itu tidak terganggu. Artinya rumput laut dikeringkan, kemudian dikirim ke pabrik karagenan namanya, dibuat karagenan. Artinya dari rumput laut itu diambil sarinya, dijadikan tepung. Tepung itu disebut tepung karagenan. Itu penting sekali bagi masyarakat, apalagi bagi Indonesia, karena selama ini Indonesia masih mengimpor karagenan itu dari Jepang dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya pasta gigi. Kenapa pasta gigi itu tidak mudah kering? Itu karena dicampur karagenan. Jadi misalnya bakso itu kalau mau kenyil-kenyil teksturnya itu dicampur karagenan, itu akan sangat baik. Dan bungkusnya kapsul, obat itu kan dimasukkan kapsul. Kapsul itu terbuat dari karagenan. Sehingga ketika obat masuk ke perut, itu dalam waktu 40 menit, bungkus kapsulnya itu sudah menyatu dengan pencernaan, dengan makanan, dan dia menjadi bahan makanan. Jadi saya berharap Anda lihat Nusa Penida, saya jadi ingat rumput laut, dan di sana bukan main sumbernya, mudah-mudahan. Harapan terbesar atau cara terbaik untuk mengatasi atau mereduksi serangan badai COVID adalah vaksin. Vaksin sampai sekarang ya tentu dengan masker, dengan cuci tangan, tetapi itu kan untuk kepentingan kita. Tapi untuk kepentingan agar orang luar mau ke Bali, kan harus dijamin bahwa di Bali tidak membahayakan lagi. Tidak membahayakan lagi itu salah satu indikatornya adalah vaksinasi 2 kali sudah mencapai 70%. Sehingga harapan saya nanti ketika Bali sudah melewati angka 70%, mudah-mudahan akhir bulan inilah tercapai, harapan saya. Kalau lihat angka-angka perkembangan. Kalau Bali akhir bulan ini sudah bisa, vaksinasinya sudah bisa di atas 70%, ini kepentingan kita semua untuk memberitahu dunia bahwa Bali vaksinasinya sukses, sudah di atas 70%, Jakarta sudah di atas 100%, Surabaya sudah di atas 80%. Nah, kampanye ini akan membuat kepercayaan orang luar, Bali sudah relatif aman. Biarpun COVID masih ada, tetapi tidak lagi membahayakan gitu. Sebetulnya COVID ini kan mungkin tidak bisa dihapus, tetapi membahayakan atau tidak? Bahwa nanti masih ada orang kena COVID, itu anggap aja seperti orang kena flu, yang tidak merepotkan rumah sakit, yang tidak sampai meninggal, sebetulnya cukup. Lalu bagaimana dengan ketersediaan vaksin di Indonesia, termasuk di Bali? Kalau saya lihat angka-angka statistik di Kementerian Kesehatan itu, jumlah vaksin cukup sekali. Bahkan kapan itu, 3 bulan yang lalu tuh saya termasuk yang agak kritis, bagaimana ada 60.000 botol vaksin yang belum digunakan karena prosedur vaksinasi yang
yang lebih sulit karena KTP harus begini, komorbid harus begini. Prosedur untuk vaksinasi begitu sulit, tapi begitu disederhanakan ini terserap dan setiap bulan kan kita bisa memproduksi sekitar 1,5 juta kalau nggak keliru di Bandung itu, sehingga menurut saya cukup. Tinggal sekarang gerakan para kepala daerah, terutama bupati dan wali kota, ayo berlomba. Daerahnya masing-masing siapa yang paling cepat mencapai 70%. Dan menurut saya pemerintah pusat sebaiknya memberi penghargaan terbuka kepada gubernur, kepada bupati, wali kota yang bisa mencapai vaksinasi di atas 70%. Seperti Amerika begitu kira-kira ya. Ya, Amerika itu siapa kepala daerah yang bisa mencapai vaksin sekian persen dia akan mendapatkan hadiah sekian triliun. Wah, ya. Lalu bagaimana dengan vaksin Nusantara? Ya, sampai sekarang terus terang belum diizinkan. Tetapi saya dengar bahwa beberapa pernyataan sudah semakin baik, boleh dilakukan asal tidak ada anggaran negara. Artinya boleh dilakukan sebagai vaksinasi mandiri. Jadi sebagai terapi. Sekarang ini ekonomi sudah luar biasa terpuruk, tercungkir jauh sekali. Misalnya nanti vaksin ini sudah mencapai level yang diharapkan. Apakah ekonomi juga bisa secepat itu bisa? Tentu orang masih sedikit was-was, terutama ada nggak gelombang ketiga nanti. Itu yang was-was. Itu yang para ahli sudah harus mulai memberikan gambaran kepada masyarakat, bukan dengan maksud menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan mental agar masyarakat ini siap juga seandainya terjadi gelombang ketiga. Dan bagaimana agar gelombang ketiga ini tidak lagi parah. Misalnya saya orang Jawa, ada sedikit percaya kepada hitungan-hitungan Jawa. Sekarang ini masuk hitungan siklus windu keempat itu agak baik. Oh, agak baik. Oh iya. Dengan itu harapan saya tidak ada gelombang ketiga. Dengan demikian ekonomi kita bisa berputar karena beberapa indikator sih baik. Misalnya begini, kemarin dulu Surabaya hujan deras sekali. Anda di sepanjang perjalanan dari Bogor ke Bali kena hujan nggak? Kita kena hujan. Kena hujan. Padahal ini masih September. Seharusnya ini kemarau yang luar biasa. Oh, betul. Nanti kan seharusnya baru ada hujan akhir Oktober. Sekarang udah ada hujan. Itu pertanda baik karena petani bisa mulai segera berproduksi. Nah, jadi sektor pertanian mungkin ditolong oleh Tuhan karena memberi hujan lebih banyak dibanding biasanya. Dengan demikian, kalau September ini hujan seperti ini, berarti 2-3 minggu lagi orang sudah bisa mulai menanam padi dan tanaman-tanaman lain juga hidup. Biaya bertani menjadi lebih murah, tidak perlu beli BBM untuk pompa air dan segala macam. Maka harapannya itu sedikit membuat ekonomi lebih baik. Saya lihat cadangan devisa juga sangat bagus, tertinggi dalam sejarah kita. Meskipun ada bantuan dari IMF dalam pengertian jatah Indonesia dan seterusnya, nggak peduli. Apapun cadangan devisa kita terbaik sekarang, berarti rupiah kita tidak akan bergejolak karena di backup oleh cadangan devisa yang cukup. Kemudian inflasi saya lihat juga baik, sehingga kita betul-betul menunggu kapan COVID ini selesai dan kapan orang mulai percaya diri. Dan kalau kita vaksinasi sudah mencapai di atas 70, itulah kita seperti di Inggris. Kita sekarang bisa nonton sepak bola Liga Inggris dengan penonton yang padatnya kayak gitu. Padahal angka COVID masih tinggi. Angka COVID masih 26.000, masih 30.000 tiap hari. Kita aja sekarang tinggal 3.000, 3.500 sekarang. Apakah itu disebut dengan herd immunity itu? Iya, karena mereka percaya bahwa vaksinasi sudah mencapai tingkat yang herd immunity, sehingga kalau toh orang kena COVID nggak apa-apa, yang penting rumah sakit tidak terbebani. Itu. Jadi yang nomor satu itu orang kena COVID nggak apa-apa, tapi rumah sakit terbebani nggak. Karena kalau begitu rumah sakit terbebani, itu kan terjadi kepanikan, terjadi ketidakcukupan tenaga medis dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di Inggris sekarang, sepak bola sudah ditonton secara umum, restoran-restoran sudah normal, COVID masih 30.000 satu hari, tapi kan dianggap tidak masalah karena tidak sampai membuat rumah sakit kolaps. Rasio vaksinasi itu harus bisa mencapai 70%. 70%. Kalau bisa lebih lah, supaya lebih aman lagi. Nah, kemudian juga
perusahaan-perusahaan penerbangan juga harus berpikir misalnya bagaimana agar yang terbang ini tidak perlu lagi PCR, yang PCR-nya 600.000, harga tiketnya 700.000, kan nggak masuk akal ini, begitu. Nah, artinya mulai pemerintah sebaiknya segera punya kebijakan, barang siapa yang sudah vaksin 2 kali, naik pesawat tidak perlu lagi PCR. Nah, itu mungkin salah satu segera jalan keluar supaya Bali juga segera hidup. Tetapi memang betul-betul harus sudah vaksin 2 kali, dan vaksin 2 kalinya itu, vaksin keduanya itu sudah 1 bulan yang lalu. Kan sepak bola juga diterapkan begitu. Ini kan Liga 1 sudah mulai berputar, dan syaratnya adalah pemain harus sudah vaksin 2 kali. Nah, sehingga vaksinasi ini betul-betul akan menjadi kunci, termasuk 2 kali. Dan di Inggris sekarang saya ikuti bahwa di sana sudah diputuskan ada 50.000 orang yang harus vaksin 3 kali. Nah, ini kita pun nanti juga begitu. Misalnya dari hasil tes yang sudah vaksin 2 kali ini, ada nggak yang antibodinya masih terlalu rendah misalnya. Nah, itu dianjurkan misalnya vaksin 3 kali seperti yang dilakukan di Inggris. Karena dari teman saya yang orang kaya raya, yang punya pabrik oksigen, yang meninggal karena kekurangan oksigen. Yang punya Samator itu. Itu kan beliau sudah vaksin. Bahkan kantornya itu dipakai tempat vaksinasi untuk umum. Dia sudah vaksin. Ketika vaksin pertama, ternyata imunitasnya masih 0. Kemudian dia vaksinasi lagi kedua, 0 juga. Kan ada seperti itu. Kemudian teman saya di Jakarta, salah satu orang terkaya nomor 5 atau nomor 6 begitu, pribumi, itu juga begitu. Vaksin pertama 0. Vaksin kedua juga 0. Terus dia vaksin ketiga. Tetapi yang pemilik Samator ini, vaksin kedua 0, vaksin pertama 0, vaksin kedua 0, dia sudah pengen vaksin ketiga sebelum keturutan kena COVID terus meninggal itu. Mungkin nanti kita juga secara terbuka, jangan semua orang vaksin 3 kali. Tetapi seperti di Inggris saja, misalnya pemerintah yang menentukan siapa yang harus vaksin 3 kali. Tadi yang naik pesawat itu menarik ya, karena ini kesulitan sekali. Kesulitan orang itu mau traveling karena faktor itu. PCR-nya saja harganya sudah mahal dan sama dengan harga tiket. Dan waktunya juga lama. Kemarin kita makan malam di Jimbaran. Sengaja memang kita beli ikan dari pasar dan kita minta restoran di situ masak ikan itu, dan kita duduk di Jimbaran ini, di pantai itu, kira-kira kita 2 jam ya. Tidak ada satupun pesawat yang mendarat. Dulu tiap 5 menit kan. Tiap 5 menit malam itu pesawat mendarat tiap 5 menit. Dari situ bisa lihat bandara. Lihat itu kan di dekat bandara itu. Tidak ada satupun 2 jam itu pesawat yang mendarat. Itu makan di restoran yang biasanya ikan bakar itu. Ikan bakar pinggir pantai itu. Dia boleh Anda bawa ikan sendiri ke situ? Boleh. Kita bawa ikan, kita beli dari pasar dekat situ. Kenapa? Dia nggak punya ikan? Lebih murah. Tapi dia mengizinkan. Oh, izinkan. Oh, hebat juga. Jadi ya. Di sana dia bikin sayur, masak nasi, kita kasih jasa bakar aja dia. Unik ini. Padahal di masa COVID ini kesibukannya apa aja? Saya lihat padahal kok sibuk banget ini. Ya, tentu menulis sudah pasti, membaca, kemudian rapat-rapat Zoom, rapat-rapat lewat virtual, kemudian podcast, sampai saya bangun 2 studio, 1 di Harian Diswe, 1 di rumah, di bagian belakang rumah ini. Nah, ini bagian belakang rumah saya ini, saudara. Nah, itu tadi barusan Anda datang, minta maaf, tadi Anda harus nunggu karena saya masih mengajar S2 di UNER. Di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sesekali ke Jakarta, dan kalau ke Jakarta saya naik mobil biasanya dan nyetir sendiri. Memang tokoh seperti Pak Dahlan itu negara ini masih membutuhkan, dan kita semua berdoa semoga Pak Dahlan terus sehat dan selalu memberikan pencerahan kepada orang melalui Diswe itu. Diswe itu luar biasa Pak Dahlan. Begitu Pak Dahlan menulis, besoknya itu sudah dibagi di mana-mana, di WA grup di mana-mana. Kita malah dapat dari situ daripada dari media kita. Apakah Pak Dahlan masih terus menulis tiap hari seperti itu? Ya, sampai hari ini masih. Itu komitmen saya untuk terus menulis. Dan ini sudah hampir 3 tahun, tidak pernah absen. Atau mungkin sudah 3 tahun, lebih 3 tahun, tidak pernah absen. Dan saya membayangkan suatu saat kalau saya sakit, gimana ya? Tapi alhamdulillah selama 3 tahun ini tidak pernah sakit. Memang kena COVID kemarin. Tapi tetap menulis 15 hari di rumah sakit, tetapi tetap menulis di rumah sakit itu karena pada dasarnya saya tidak merasakan apa-apa, tidak ada gejala apa-apa, bahwa saya masuk rumah sakit karena anak-anak saya
memaksa saya masuk rumah sakit sebagai bentuk kehati-hatian. Dan waktu itu rumah sakitnya masih... Padahal sudah vaksin belum? Saya sudah vaksin apa saja. Satu, saya pernah divaksin Tuhan. Karena kena COVID itu kan sudah sama dengan vaksinasi. Karena begitu kena COVID, kita punya imunitas. Kemudian saya sudah vaksin Nusantara. Karena saya pengen vaksin Nusantara ini menjadi salah satu jalan keluar yang terbaik dan kebanggaan nasional. Terus, kok itu mulai ada pengumuman-pengumuman ya, bahwa masuk mall harus vaksin 2 kali. Berarti saya kan harus vaksin ini. Nah, saya Karena mau ke mall? karena mau ke mall. Vaksin Sinovac. Sinovac. Tapi sebetulnya lebih pada karena yang mengadakan itu teman-teman pengusaha untuk karyawan mereka, dan saya sebagai pengusaha diminta oleh teman-teman itu untuk menjadi contoh. Jadi saya vaksinasi di samping karena pengen masuk mall juga sebagai dijadikan contoh di situ. Kemudian vaksinasi kedua karena wali kota mengadakan vaksinasi massal. Dan saya mendengar Surabaya mencapai prestasi yang hebat sekali, maka ketika Pak Wali Kota minta saya hadir sebagai tokoh di situ, ya saya harus hadir juga memberikan dorongan agar semangat Wali Kota dalam melakukan vaksinasi ini mendapatkan dukungan yang semakin luas. Nah, memang ada menyesalnya juga. Ternyata ada pengumuman bahwa yang umurnya 70 tahun ke atas tidak boleh masuk mall. Itu yang saya mau bilang. Jadi ada aturan umur di atas 70 tahun tidak boleh masuk mall. Meskipun sudah vaksin 2 kali. Berarti cita-cita Pak Dahlan ini gagal. Tapi untungnya dengan rambut pendek seperti ini, ketika saya masuk mall kan tidak ditanya umur berapa. Sehingga ya yang penting saya itu lewat apps itu, dan saya dibiarkan masuk. Mungkin dikira saya belum 70. Dari kediaman pribadi Pak Dahlan Iskan di halaman yang indah ini, saya melaporkan. Happy birthday to you. Bismillahirrahmanirrahim. Anda kan hanya beli sedikit kan ya? Iya. Ya.